Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan menyajikan video pembelajaran siklus ketiga materi kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Siap belajar hari ini? Siap. Siap, Bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Mas Sultan hadir. Agustina Alia Amanda Abdul Nasar Arya Nasti Dian Pamilsian Arifah Farah Ria Usman Nisa Akbar Dari Pak. Alfaya Ya, Pak. Mawar Hairul Niar Nur Fajar hadir Pak. Nur Fitran Jaya Nurmi Nurmi Pak. Rahma Reski Yohini Jawati Zulkifli Ya, Pak. Sabriana Wahid Habib, Pak. Wahyuni Wiwin Fajar Ya, Pak. Nurul Asmi Muhammad Ishak. Baik, ini kita lanjut pembelajaran lagi ya. Puji syukur kepada Allah karena memberi kita kesehatan kesempatan untuk kembali ke tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran. Kita harus selalu senantiasa bersyukur ya, dan kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kembali belajar. Ada yang masih ingat pembelajaran itu lalu? Ada? Apa? Tolak? Hari ini kita belajar apa? Kebugaran jasmani. Pasti kalian pernah belajar di SMP ya? Kalian tahu apa itu kebugaran jasmani? Ada? Apa itu kebugaran jasmani? Berdiri supaya ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau juga disebut physical fitness serta masih memiliki energi cadangan untuk melakukan kegiatan lainnya. Oh, baik. Ada yang lain? Yang kebugaran jasmani? Yang lain? Apa? Kebugaran jasmani? Bugar, sehat. Kalau sakit, termasuk kebugaran jasmani? Yang ketiga akan belajar kebugaran jasmani. Tadi teman-teman sudah paparkan apa itu kebugaran jasmani. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama itu apa? Nah, jadi yang pertama kalian harus mampu menjelaskan tentang berbagai latihan kebugaran jasmani dan terkait dengan kesehatan. Yang terkait dengan kesehatan yaitu daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan dan kelenturan. Saya tanya dulu, apa bedanya daya tahan sama kekuatan? Ada yang bisa? Bedanya daya tahan sama kekuatan? Daya tahan. Ya, coba ini.
Nah, berdiri supaya kemudian bisa. Perbedaan antara kekuatan dan daya tahan adalah kalau kekuatan itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan ototnya di dalam melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan daya tahan adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, berarti daya tahannya kemampuannya melakukan kerja tanpa mengalami kelelahan. Kalau kekuatannya berarti kemampuannya mengangkat beban, ya, itu bedanya. Kekuatan kemampuannya mengangkat beban. Nah, tujuan pelajaran yang kedua yang akan kita capai, kalian harus menemukan variasi dan kombinasi latihan gerakan daya tahan, kekuatan dan kebutuhan pada aktivitas luar lainnya. Jadi kalian harus temukan latihan apa ya? Latihan bisa daya tahan, apa latihannya? Kekuatan, apa latihannya? Kebutuhan, apa latihannya? Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menemukan bentuk-bentuk latihannya, kalian harus mampu melakukan gerakan variasi dan kombinasi latihan gerakan daya tahan, kekuatan dan kelenturan pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan komando dan giliran. Jadi sebentar kita saat praktik kalian harus semua mampu melakukannya. Misalkan sudah saya bagi kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama yang saya nilai itu sikapnya. Ada sikap bagaimana kalian berkelompok, ada juga sikap bagaimana kalian individunya, bagaimana keaktifannya ya. Nah, terus pengetahuannya. Di pengetahuannya ini sebentar saya bagikan di KPD, kalian kerjakan. Terus juga keterampilan di KPD-nya juga ada bagaimana kalian melaksanakan keterampilan juga. Nah, ini tadi materi bisa dipaparkan oleh Bumi. Coba baca kamu itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan serta kemampuan tubuh dalam melakukan penyelesaian pada pembangunan fisik diberikan kepadanya dari segi kesehatannya tanpa memerlukan kelelahan yang berlebihan. Nah, jadi kalau ada di antara kalian yang sudah lelah, berarti kebugaran jasmaninya kurang baik ya. Nah, karena kebugaran jasmani merupakan kemampuan serta kemampuan tubuh dalam melakukan penyelesaian pada pembebanan fisik. Misalnya jam 7.30 mulai berangkat ke sekolah, sampai di sekolah sampai jam berapa? Sampai jam 3. Setelah dari sekolah lanjut lagi kerjaan di rumahnya. Setelah itu tanpa mengalami kelelahan, berarti kebugaran jasmani kalian termasuk baik ya. Kalau mudah sakit, mudah flu, berarti kebugaran jasmaninya yang harus diperbaiki. Karena kebugaran jasmani ini sangat bermanfaat. Nah, ada yang bisa sebutkan kira-kira apa manfaat kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani? Ada? Ya, satu saja. Selanjutnya yang lain juga bisa sebutkan. Manfaat dalam melakukan kebugaran jasmani yaitu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Dengan aktif melakukan latihan kebugaran jasmani, seseorang bisa lebih berstamina dan siap menjalani berbagai aktivitas. Mampu membuat tubuh menjadi lebih sehat. Yang lain ada lagi apa? Ya, Untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani atau physical fitness. nah untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani atau physical fitness. Yang apa lagi? Pak? Ya, Arya. Untuk meningkatkan kesehatan otot dan tulang. Nah, untuk meningkatkan kesehatan otot dan tulang. Ada lagi? Ada lagi manfaatnya? Kebugaran jasmani untuk kehidupan sehari-hari. Ya, Wahyu nih. Untuk memperlancar aliran darah dan sirkulasi. Nah, untuk memperlancar aliran darah dan sirkulasi. Itu. Nah, ada lagi? Ada? Ada lagi?
Ada. Nah, jadi itu tadi ya, ini manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan agar kita tidak mudah sakit. Yang kedua tadi meningkatkan tingkat kebugaran jasmani atau physical fitness, meningkatkan imunitas, bisa mengurangi stres, bisa melindungi dari kerapuhan tulang. Tadi yang disampaikan oleh Arya, untuk memperkuat otot dan tulang, meningkatkan mood, dan bisa membuat kalian lebih awet muda karena semua komponen fisiknya dilatih. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kebugaran jasmani. Di dalam komponen kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan apa? Kesehatan. Terus yang kedua terkait apa? Terkait dengan keterampilan. Yang kita mau bahas di pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke ini, komponen kebugaran terkait dengan kesehatan. Terkait dengan kesehatan itu meliputi daya tahan tubuh, jantung dan paru, daya tahan otot, kekuatan dan kelenturan. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahasnya. Tapi kita bahas dulu semua komponennya supaya kalian bisa lebih paham lagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini komponen kebugaran jasmani. Yang pertama itu daya tahan. Coba lihat, apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas terus menerus yang berlangsung di setelah daya tahan terbagi atas dua, yaitu daya tahan umum dan daya tahan orang. Daya tahan adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas terus menerus yang berlangsung cukup lama. Daya tahan terbagi menjadi dua ya, daya tahan umum dan daya tahan otot. Terus komponen yang kedua kekuatan. Coba Alfian, apa itu kekuatan? Kekuatan adalah Apa Alfian? Kekuatan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk menerima beban sewaktu bekerja, atau dapat juga dikatakan kemampuan otot skeleta tubuh untuk melakukan kontraksi maksimal dalam menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Nah, kekuatan. Terus komponen yang ketiga daya ledak atau explosive power. Coba bacakan explosive power. Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak atau power, kekuatan force sama dengan kecepatan velocity. Jadi daya ledak ini gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Jadi harus kuat, harus cepat juga menghasilkan daya ledak. Nah, terus komponen kebugaran jasmani yang keempat adalah kecepatan. Apa kecepatan? Coba bacakan. Ya. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerak berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang singkat-singkatnya. Nah, jadi kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerak berkesinambungan dan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang singkat-singkatnya. Apa contoh kecepatan? Apa? Lari cepat. Nah, terus komponen kebugaran jasmani yang kelima, kelentukan atau flexibility. Coba tulis apa kelentukan? Kelentukan adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan kelentukan tubuh. Nah, ya. Nah, terus kelincahan Rahma. Coba kelincahan apa? Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi tubuh atau arah gerak tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, sekarang komponen kebugaran jasmani selanjutnya koordinasi. Ada Akbar ya? Ada. Nah, ini apa itu koordinasi? Koordinasi adalah kemampuan seseorang
memastikan semacam berlaku yang membuat dalam pola gerakan mudah secara efektif. Ya, koordinasi. Selanjutnya keseimbangan. Siapa yang bisa jelaskan keseimbangan? Nah, Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ syaraf otot dengan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. keseimbangannya ketepatan. Ya, Ketepatan atau akurasi. Ketetapan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. nah, terus yang terakhir reaksi. Ya, Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang timbul lewat indera, syaraf, dan feeling lainnya. nah, jadi ada berapa komponen kebugaran jasmani? 10. Nah, harus diingat ya. Kalau nanti ditanya sama adiknya yang SD sudah bisa berbagi ilmu. Kebugaran jasmani itu ada 10 komponennya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani khusus kesehatan saja ya. Nanti selanjutnya kita bahas yang terkait dengan keterampilan. Nah, untuk latihan daya tahan jantung dan paru itu salah satu latihannya apa? Salah satu latihannya apa tadi? Jalan cepat, Nah, jalan cepat. Nah, itu daya tahan otot. Nah, untuk kekuatan. Nah, ini yang paling kurang. Peregangan. Sekarang saya bagikan LKPD-nya ya. Ya Pak. Nah, saya bagikan LKPD-nya. Kalian cari bentuk-bentuk latihannya, diskusikan dengan teman-temannya. Sebentar kita praktikkan. Kelompok 3 mana? Ini ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 2. Nah, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Saya kasih waktu ya 15 menit untuk mencari bentuk-bentuk variasi. Ya, kalian kerjakan LKPD-nya, diskusikan dengan teman-temannya. Nah, bagaimana? Sudah dikerja LKPD-nya? Nah, Pak, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Sebelum kita melakukan latihan kebugaran jasmani di lapangan, kita tanya jawab dulu. Ada yang sudah menjadikan pertanyaannya? Bapak, sabar dulu. Kelompok 4 atas nama. Nah, berdiri aja. Nah, kelompok lain kalau ada yang bisa menjawab, silakan menjawab ya. Ya, kalian. Berapa lama waktu efektif yang dapat digunakan untuk kebugaran jasmani? Nah, berapa lama waktu yang efektif untuk
untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Ada yang bisa menjawab? Kelompok dua ya. Ya. Kebugaran jasmani waktu untuk melakukan kebugaran jasmani lebih baiknya 30 menit setiap hari atau 5 hari dalam Seminggu, 5 kali dalam seminggu. Bagaimana? Waktu yang dibutuhkan katanya minimal 30 menit per hari. Dan dalam seminggu itu 5 kali dalam seminggu kita lakukan latihan kebugaran jasmani. Bagaimana, ada sanggahan? Ya, Pak. Ya. Kemudian untuk pemula, kan seperti biasanya untuk pemula itu kebugaran jasmaninya belum terlalu baik. Jadi biasanya mengalami kelelahan yang lebih berarti daripada kebugaran jasmani orang-orang yang sudah sering melakukan olahraga. Jadi apakah itu waktu 30 menit itu standar untuk mereka yang melakukan kebugaran jasmani, untuk yang baru mulai dan untuk yang sudah terbiasa? Ya, bagaimana? Baik, untuk pemula lebih baiknya dalam per minggu 2 kali dan waktunya 15 menit. Oh, jadi bertahap ya? Mulai dari sedang terus meningkat lagi ya. Bagaimana? Ya, Pak. Oh, ya Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, Pak. Ya. Kesalahan apa saja yang dapat terjadi saat melakukan latihan daya tahan otot? Nah, kesalahan apa saja yang sering terjadi dalam latihan daya tahan otot? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, dia. Kesalahan dalam melakukan kebugaran jasmani yang pertama, melakukan gerakan yang ceroboh, memberi beban berlebihan pada bahu, mengabaikan latihan otot yang seimbang, latihan terlalu berat dan terlalu cepat. Bagaimana? Jadi dalam melakukan latihan daya tahan otot itu harus punya prosedur yang tidak asal melakukan. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi? Ya, kelompok 3, Fitri. Ya. Apa saja yang perlu diperhatikan agar kebugaran jasmani bisa tercapai dengan maksimal? Nah, ya. Terima nih. Saya serahkan kepada kelompok saya, Pak. Oh iya, ya. Ya. Bagus ini tanya jawabnya. Cara meningkatkan kebugaran jasmani adalah rajin olahraga, pola makan yang sehat, tidur yang cukup, berhenti merokok atau minum minuman yang beralkohol, tahu caranya mengatasi stres. Ya, bagaimana? Bisa enggak? Ya, menunjukkan dulu pertanyaan lagi ya. Ya. Terus bagaimana cara mengatasi rasa malas pada diri dalam melakukan kebugaran jasmani? Ya. Malas yang untuk melakukan kebugaran jasmaninya itu terlahir dari manusianya sendiri. Itulah mengapa kita membutuhkan yang namanya waktu, manajemen waktu agar seseorang itu bisa lebih memperhatikan dan membagi waktunya, di mana waktu mereka untuk istirahat, di mana waktu mereka untuk memperhatikan kebugaran jasmani mereka, melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk rasa malas sendiri itu bisa dicegah dengan memanajemen waktu, sehingga rasa malas itu tidak akan hadir ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan cara kita berikan waktu untuk istirahat untuk diri kita sendiri, di mana kita ingin melakukan kegiatan untuk kepentingan sehari-hari, maka untuk olahraga kita atau kebugaran jasmani kita. Nah, jadi itu ya. Bagaimana? Nah, jadi untuk melakukan kebugaran jasmani ini perlu kesadaran diri, ya. Harus bisa melakukan manajemen waktu, mengatur waktunya kapan dia olahraga. Ya, ada lagi pertanyaan?
Ya, Mengapa kondisi kurang olahraga dapat membesarkan risiko serangan jantung? ya ada yang bisa menjawab? Ya, ulang pertanyaannya. Mengapa kondisi kurang olahraga dapat membesarkan risiko serangan jantung? Nah, mengapa jika kita kurang olahraga, resiko untuk kita terkena serangan jantung semakin besar? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Baik, untuk resiko di mana seseorang tidak melakukan olahraga sehingga mudah terkena serangan jantung itu dikarenakan daya tahan tubuhnya itu tidak dilatih dengan baik. Kita tahu bahwa daya tahan itu terbagi atas dua, ada daya tahan umum dan daya tahan otot. Kemudian di daya tahan umum dijelaskan bahwa di situ untuk meningkatkan sirkulasi jantung dan paru-paru sehingga jantung manusia itu bisa bekerja dengan baik apabila dilatih. Dilatihnya itu dengan apa? Dengan daya tahan umum, yaitu daya tahan jantung seperti jalan cepat, jogging, bersepeda dan lain sebagainya. Dan jika hal itu tidak dilakukan, maka otomatis jantung kita juga akan semakin rapuh dan yang bisa jadi itu akan mengalami serangan jantung yang bisa mematikan kepada manusia. bagaimana? Ya, jadi untuk menghindari resiko jantung itu kita memang perlu melakukan rutinitas olahraga ya, aktivitas fisik agar sirkulasi darah itu lancar. Karena di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki riwayat penyakit jantung yang salah satu terbesar karena pola hidupnya yang tidak sehat. Ya, tingkat kebugaran jasmaninya juga rendah. Nah, jadi saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, Ya. apa saja manfaat dalam melakukan kebugaran jasmani? Ya. Apa manfaat? Siapa yang bisa menjawab? Manfaat kebugaran jasmani. Saya Pak. Ya. Ya. Manfaatnya yaitu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Dengan aktif melakukan latihan kebugaran jasmani, seseorang bisa lebih berstamina dan siap menjalani berbagai aktivitas. Ya. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Habis? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita ke lapangannya, kita praktikkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Bagaimana, sudah ditemukan semua variasi bentuk-bentuknya setiap kelompok? Baik, kita siap ke lapangan. Bagaimana, masih semangat belajar? Baik, kita ke lapangannya. Siap ke lapangan. Ya, kita masuk ke tahap pemanasannya. Kita melakukan latihan kebugaran jasmani. Kita pemanasan dulu, ya. Arya dan Wiwin pimpin pemanasan. Berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Kita mulai pemanasan. Mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Hitung semua buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, coba bacakan. Mana anggotanya? Ya, coba bacakan. Ya, langsung. Ya, ada presentasinya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kesalahan yang berat. Ya. Terus Kedua, kekuatan atau gerai. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan kekuatan besar. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat frekuensi sedikit. ya. Kedua, kelenturan, flexibility. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Yang ketiga, daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban untuk maksimal dalam jangka waktu tertentu. Keempat, daya tahan umum, jantung dan paru-paru. Ya. Daya tahan umum adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru dan peredaran darahnya secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Ya. Komponen kebugaran terkait keterampilan. Pertama, daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Kedua, kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Bentuk latihannya apa yang dipilih? Jogging, Pak. Ya, apalagi? Terus, Ya. melangkah lunas, Ya. kekuatan angkat beban, Ya. dan kelenturan peredaran. Ya. Kelompok 2 latihannya apa yang dipilih? Kelompok 2 mana? Ya, maju kelompok 2, bacakan bentuk latihan. Ya. Bentuk latihan yang dipilih. Latihan daya tahan jantung dan paru itu lari, Ya. latihan daya tahan otot itu jam, Ya. latihan daya tahan kekuatan itu angkat beban, Ya. latihan daya tahan kelenturan itu lutut. Ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya.
Ya, bentuk latihannya saya di sini ya, baru kita praktekkan. Latihan daya tahan, lari jauh, Ya. untuk kekuatan kuat, dan untuk kelenturan, dan untuk kekuatan sikap. Ya. Kelompok 4 lewat ya. Bentuk latihannya itu jalan cepat, melangkah lungas, angkat beban, dan peregangan. Ya, kelompok 5. Bentuk latihannya untuk daya tahan jantung dan paru-paru yaitu jogging, kemudian squat dengan beban tubuh, di sini melangkah lunas, Ya. kemudian dalam kekuatan itu angkat beban, Ya. kelenturan, peregangan. Kelompok 5. Itu ya. Baik, kalian sudah pilih semua bentuk latihannya. Kita akan praktikkan ya bentuk latihannya. Kalian semua ambil alatnya masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk ke variasi latihan kebugaran jasmani. Nah, kelompok 1 praktikkan latihan kekuatan otot ya. Ya. Sudah dapat semua alatnya. Ya. Hitung. Ya. 2 kali 10. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa lagi nih. Tangan kanan lagi, tangan kanan ya. Ya, ini manfaatnya untuk melatih kekuatan otot ya. Ya. Nanti kita ambil waktunya. Nah, ini latihan daya tahan umum pengganti jogging ya. Ya. Ini latihan. Ya, harus lebih cepat, lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Ya. 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 1, 2. Ujung kakinya saja, pegang ini ujung kakinya saja. Ya, bangun Rias. Pegang lihatnya. Ya. 1, 2. Ya, plank lagi bisa, plank. Bisa Rias. Bagaimana posisi plank? Ya, ini untuk melatih juga daya tahan, kekuatan otot, ya. Ya. Kelompok. Ya. 1, 2, 3. Ya. 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 Ya, bagaimana? Setelah ini kalian berputar posisi ya, kalian latihan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini latihan daya tahan umum ya, tapi dimodifikasi. Ya, mulai. Ya, kalian mulai dari lapangan saja dan video. Ya. Ya, kalian di lapangan. Ya. Ya, sudah. Ini gitu. Ya. 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 Ya.
Ya. Nah, ini bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani ya. 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 Ya, stop. Ya. Tambah. Ah. Ya, lagi. Ya. 20. Tinggal mendarat itu. 100. Ya. Gimana? Bentar lagi. Ya. 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 Ya, sekarang kita masuk ke tahap pendinginan dulu ya. Nah, ini angkat tangannya ke atas. Nah, angkat. Nah, ke bawah. Ya, ke atas lagi. Ke bawah. Ini. Sekarang sambil lari-lari masuk ke dalam. Nah, lari-lari. Ke dalam. Nah, lari-lari. Kembali ke tempatnya. Ya, tarik nafas. Tarik nafas. Pas. Tarik nafas. Baik. Kita sudah pelajari tadi berbagai macam variasi latihan kebugaran semuanya. Kalian sudah pelajari kelebihannya, manfaatnya. Ada yang bisa. Ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta masih memiliki cadangan energi untuk melakukan kegiatan lainnya. Dalam hal ini ada 10 komponen utama di dalam kebugaran jasmani, dan untuk yang terkait kesehatan itu hanya 4, yaitu daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, kemudian kekuatan dan kelembutan. Untuk keterampilannya itu ada kelincahan, kecepatan, ketepatan, keseimbangan, koordinasi dan reaksi. Kemudian untuk bentuk-bentuk latihannya dari daya tahan jantung itu jalan cepat, jogging dan lain sebagainya. Kemudian untuk daya tahan otot itu angkat beban. Kemudian untuk kekuatan untuk angkat beban. Kemudian untuk daya tahan itu plank. Kemudian untuk kelesuan itu peregangan. Sekian Pak menurut saya. Tahan dulu. Ada lagi yang bisa? Ya, Pian. Ya, maju Pian. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Beberapa manfaat kebugaran jasmani yang pertama, meningkatkan mood, mengurangi lemak, mengatasi patah tulang, dan beberapa masih banyak lainnya. Untuk contoh kebugaran jasmani yang telah kita lakukan seperti peregangan, angkat beban, lompat tali, melangkah lunges, dan sit up. Sekian. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari teman-temannya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya tetap materi kebugaran jasmani, tapi aspek keterampilan lagi ya. Ya, masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih kalian sudah bersiap
untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebugaran jasmani ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pelajaran ini senantiasa bermanfaat. Dan berdoa dimulai. Baik, kalian sudah bisa kembali ke kelasnya. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan. Ya, ya.